Oke baik, selamat siang bagi kita semua. Saya Rifael Ginting akan mencoba memaparkan hasil dari laporan bacaan saya dengan judul apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang autentik dalam pemikiran Paulus, sebuah perdebatan baru. Langsung saja kepada poin yang pertama, catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik. Sesuatu yang sudah biasa dan sudah terjadi sejak lama jika mempertentangkan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik. Akarnya bisa diusut dari Tertullianus yang mempertanyakan apa kena mengenanya di antara Yerusalem dan Athena, dan asal-usulnya dapat diusut dari Ferdinand Christian Baur dari Tübingen sekitar 150 tahun yang lalu. Menurut Baur, Yudaisme itu jelek dan Helenisme itu baik. Ia mewarisi sikap anti-Yudaisme dari zaman reformasi yang melihat segala sesuatu dari agama lama sebagai legalisme. Helenisme menunjukkan sikap rasional yang sehat dan individualitas yang merdeka. Singkatnya, posisi liberal. Agama Kristen sebenarnya adalah hasil dari sinkretisme tersebut. Pandangan History of Religion School mengguncangkan dunia teologi pada waktu itu, dan sebagai akibatnya muncullah reaksi keras ke arah yang berlawanan. Di zaman ketika Origenes dan Hieronymus atau Jerome menekankan pada terjemahan eksak dari teks Ibrani dengan bantuan para ahli kitab Yahudi, dengan memegang prinsip Hebraika Veritas atau yang benar adalah Ibrani, dan oleh Luther di zaman reformasi yang kembali ke kanon perjanjian lama menurut versi Masora. Di pihak lain, menarik bahwa Alexander menganggap Hebraisme sebagai lawan dari Helenisme juga menjadi sebuah isu besar dalam kritik sastra postmodern. Poin yang selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasalnya yang kelima sampai pasalnya yang kelima ayat 10 menurut David E. Aune. Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme, Yudaisme awal, dan kekristenan. Ada beberapa antitesa yang digunakannya untuk mempertentangkan keadaan sekarang dengan realisasi keselamatan di masa depan yang diambil dari Helenisme, yaitu yang pertama ho exo anthropos kontra ho eso, manusia luar kontra manusia dalam. Yang kedua tablepomena kontra tame blepomena, yang kelihatan kontra yang tidak kelihatan. Yang ketiga proskairos kontra aionios, yang tidak kekal kontra yang kekal. Keempat, he epigeios oikia kontra oikia aionios and tois aura nois, rumah di bumi kontra rumah kekal di sorga. Yang kelima, gumnoi dan ekdusastai kontra endusamenoi dan epedusastai, telanjang dan tidak berpakaian kontra atau dalam arti tidak berbadan kontra berpakaian dan mengenakan pakaian tambahan. Ada juga rujukan yang tidak dapat diusut baik ke konsep Helenistik maupun Yahudi. Misalnya tekanan Paulus pada kehidupan individu Kristen sesudah kematian di kediaman surgawi. Eskatologi Helenistik menunjuk pada kepercayaan di dunia Helenisme yang meliputi kematian dan kehidupan pasca kematian di satu pihak, dan penghancuran serta pembaruan kosmos di lain pihak. Poin selanjutnya ho exo anthropos dan ho eso atau anthropos. Ia atau Paulus menghindari secara istilah dualistik atau dualisme oleh karena kedua ungkapan ini mengandung pengertian bertentangan dan konflik. Dikatakan bahwa ho exo anthropos dikatakan sebagai merosot, sedangkan ho eso atau anthropos dikatakan dibaharui atau anakainoutai dari hari ke hari. Konsep manusia batin berasal dari Plato, namun nampaknya Paulus tidak membaca Plato secara langsung, atau Philo lebih tua sedikit daripada Paulus membaca Plato, sehingga ia tidak langsung tergantung daripada Plato. Poin selanjutnya, dari rumah di bumi menuju rumah di surga. Paulus menggunakan istilah soma, tubuh atau badan, dan Paulus memang lebih biasa menggunakan istilah ini daripada sebelumnya. Di tempat lain Paulus berbicara mengenai soma dalam konteks kebangkitan, tetapi karena di sini konteks tersebut tidak ada, maka menurut Aune soma pun harus diartikan sebagai earthly mortal existence. Apa artinya ekoman atau we have?
Maknanya memang ambigu, bisa present maupun future. Frasa ini sendiri berarti bangunan atau kediaman dari Allah. Di zaman Helenisme Romawi, kosmologi ini sudah menjadi milik umum, baik orang Yahudi, Yunani maupun Romawi yang mengasumsikannya. Poin selanjutnya, meskipun kita tidak berpakaian, kita tidak akan kedapatan telanjang. Konsep telanjang atau ketelanjangan merupakan sebuah metafor yang banyak dipakai di dalam literatur Yunani untuk menggambarkan jiwa yang meninggalkan lapan tubuh ketika seseorang meninggal dunia. Tafsiran Aune memperlihatkan bahwa orang percaya yang meninggal dunia menanggalkan tubuh fisiknya yang fana dan masuk ke dalam kediaman yang baru di surga bersama Tuhan Yesus. Di pasal yang 5 ayat 4 terkesan bahwa orang percaya hidup dalam ketegangan di antara keinginan akan tubuh baru dan keinginan untuk tetap mengenakan tubuh yang lama. Paulus meyakini bahwa sesudah kematiannya ia berada di kediaman surgawi di hadapan hadirat ilahi. Poin terakhir, di rumah atau endeimein atau pergi dari rumah atau ekdeimein. Yang menjadi tekanan adalah kehadiran seorang di hadapan pengadilan Kristus di surga. Dan itu terjadi sesudah orang percaya meninggal dunia. Eskatologi apokaliptik Yahudi dan Kristen biasanya melihat pengadilan terakhir sebagai berkaitan dengan keduanya. Tetapi beberapa mitologi Yunani mengenai perjalanan ke bawah bumi menggambarkan pengadilan individu segera sesudah ia meninggal. Demikian laporan bacaan dari saya. Sekian, terima kasih.